Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang budiman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak ibu bertemu lagi nih sama Ibu Anggun yang akan memberikan materi pembelajaran kelas 4 SD, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran ketiga ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran 3 ini terdiri dari 2 muatan pembelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan juga IPA. Pada materi Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari KD 3.1 dan pada materi IPA KD 3.6. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menentukan sifat-sifat bunyi merambat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. Dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu sifat-sifat bunyi merambat dan gagasan pokok serta gagasan pendukung. Untuk sifat-sifat bunyi merambat, kita akan melakukannya dengan 3 buah percobaan sederhana. Sedangkan untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan mengulas sebuah teks bacaan dan akan membuat peta pikiran dari teks gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, untuk percobaan pertama. Percobaan pertama ini bertujuan untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara dengan alatnya yaitu jam waker. Yang ketiga yaitu langkah kerjanya. Langkah kerjanya sangat mudah. Yang pertama, anak ibu silahkan letakkan jam waker di atas meja. Nah, kemudian anak ibu berdirilah di samping jam waker tersebut. Kemudian dengarkan detik jamnya. Apakah terdengar? Nah, nanti hasilnya anak ibu silakan buat di laporan percobaannya ya. Percobaan sederhana yang kedua. Percobaan yang kedua ini bertujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat dengan alat dan bahannya jam waker dan meja. Dengan langkah kerja, letakkan jam waker di atas meja, kemudian tempelkan telingamu pada permukaan meja. Dengarkan detik jam dari meja tersebut. Jadi sekarang posisi telinga anak ibu lebih dekat lagi ke jam wakernya. Nah, kalau tadi anak ibu hanya berdiri di samping jam waker, kalau sekarang anak ibu tempelkan telinganya kepada meja yang terletak di dekat jam wakernya. Apakah detik jamnya terdengar? Nah, hasilnya nanti silakan anak ibu tuliskan di laporan hasil pengamatan. Percobaan sederhana yang ketiga. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui zat cair. Dengan alat dan bahan, ember yang berisi air, corong plastik, dan juga batu. Nah, langkah kerjanya lebih kompleks lagi ya. Yang pertama, letakkan corong plastik pada permukaan air dengan posisi sedikit bagian corong terendam air. Yang kedua, kemudian pukullah ember bagian luar dengan batu. Yang ketiga, dengarkan apakah pukulan terdengar sampai ke telinga melalui corong plastik tadi. Nah, lakukan seperti gambar yang ada pada slide ini ya. Untuk lebih jelasnya, anak ibu bisa buka buku tema 1 di halaman percobaannya. Nah, itu tadi percobaan sederhana yang kita lakukan untuk membuktikan tentang sifat bunyi merambat melalui zat cair, zat gas, ataupun zat padat. Nah, setelah melakukan percobaan, mari kita membuat laporan percobaan sesuai dengan contoh yang ibu berikan ini ya. Ibu akan memberikan contoh untuk percobaan pertama. Percobaan pertama kita beri nama percobaannya adalah perambatan bunyi. Dengan tujuan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda gas. Dan alat dan bahannya adalah jam waker. Langkah kerjanya yang pertama, letakkan jam waker di atas meja,
Yang kedua, berdirilah di samping jam waker tersebut. Yang ketiga, dengarkan detik jamnya. Hasil percobaan yang kita dapatkan, bunyi dapat terdengar langsung ke telinga. Wah, ternyata ketika kita berdiri tadi di dekat jam waker, kita tetap dapat mendengarkan detik jamnya ya. Berarti hasil percobaan kita benar. Bunyi dapat terdengar langsung ke telinga. Kesimpulannya, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Nah, untuk percobaan kedua dan ketiga, silakan anak ibu buat sendiri laporan percobaannya. Percobaan yang kita lakukan tadi itu untuk membuktikan tentang sifat rambat bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ada sumber bunyi. Sumber bunyi yang dihasilkan dari getaran. Yang kedua, adanya medium penghantar. Medium penghantar bisa berasal dari udara, zat cair, ataupun zat padat. Yang ketiga, adanya pendengar. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Nah, bagaimana percobaannya? Mengasyikan bukan? Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan yang tidak kalah mengasyikannya dari percobaan tersebut, yaitu membahas tentang bacaan siap menghadapi musim hujan. Nah, sekarang kita coba bahas paragraf pertama. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Kira-kira inti dari bacaan paragraf pertama ini apa ya? Masih ingat langkah-langkah dalam menentukan gagasan pokok? Nah, yang pertama yaitu membaca bacaan secara seksama. Setelah dibaca, yang kedua menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Kira-kira dari paragraf ini mana ya kalimat utamanya? Ya, benar sekali. Kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf, yaitu mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Setelah kita mendapatkan kalimat utama, langkah ketiga kita harus menemukan unsur inti. Unsur inti inilah yang menjadi gagasan pokoknya. Apa ya kira-kira unsur intinya? Iya, benar. Unsur intinya adalah selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Untuk paragraf berikutnya, paragraf kedua dan paragraf ketiga, silakan anak ibu coba mengupas mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan bukan? Nah, untuk lebih memahami pembelajaran ini, ibu akan memberikan konten tugas. Tugas yang pertama yaitu silahkan lakukan 3 percobaan sederhana tentang sifat bunyi merambat. Kemudian, buatlah laporan kegiatan percobaannya. Yang kedua, silahkan baca kembali cerita tentang siap menghadapi musim hujan pada buku tema halaman 29 dan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragrafnya. Dan tugas ketiga, mari mengerjakan kuis kahot dengan link yang ada pada deskripsi box di bawah. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.